Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Sistem Penilaian Pendidikan Khusus. Di sini kami akan menyampaikan materi yang berjudul penilaian autentik dalam pendidikan khusus. Perkenalkan, saya sendiri Istiqomah dan ada beberapa anggota saya, Adinda Sapitri, Nurhalisah, dan Vela Ratnasari. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Vela Ratnasari. Baik, terima kasih moderator. Jadi, materi yang pertama kita akan membahas mengenai definisi dan makna penilaian autentik. Penilaian merupakan suatu proses yang sistematik dalam pengumpulan data untuk perumusan keputusan terhadap efektivitas dan keberhasilan suatu program, berdasarkan prosedur operasi standar dan prinsip-prinsip ilmiah secara tepat. Lalu, autentik berarti keadaan yang sebenarnya, yaitu kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi di sini dapat kita ketahui bahwa penilaian autentik adalah penilaian yang menekankan pada proses dan hasil belajar yang menggambarkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik selama maupun setelah proses kegiatan belajar mengajar berlangsung. Baik, terima kasih Vela Ratnasari. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Adinda Sapitri. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya jelaskan mengapa perlu penilaian autentik. Jadi di sini ketika melakukan penilaian, banyak kegiatan yang akan lebih jelas apabila dinilai langsung. Umpamanya kemampuan berargumentasi atau berdebat, keterampilan menggunakan komputer, dan keterampilan melaksanakan percobaan. Adapun 7 kemampuan menurut Howard Gardner yang tidak dapat dinilai dengan cara biasa, yaitu 1. Visual spatial, 2. Bodily kinesthetic, 3. Musical rhythmical, 4. Interpersonal, 5. Intrapersonal, 6. Logical, 7. 6. Logical mathematical, 7. Verbal. Dari ketujuh kemampuan tadi, hanya 2 terakhir yang dapat diukur atau dinilai orang. Sisanya belum banyak yang bisa diungkapkan atau diukur. Dari keterangan tadi, jelaslah bahwa proses penilaian, terutama penilaian kinerja, menjadi fokus utama penilaian. Baik, terima kasih Adinda Sapitri. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Nurhalisah. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan penilaian autentik dengan penilaian biasa. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang penilaian autentik terlebih dahulu. Jadi pada dasarnya adalah menilai ketiga ranah kompetensi peserta kognitif, sikap efektif, dan keterampilan psikomotorik. Yang kedua, penilaian autentik ini mulai dari penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya ada penilaian autentik penilaian atentik, penilaian menggiring kurikulum yang berarti bahwa guru mestinya pertama-tama menetapkan sejumlah tugas yang harus ditampilkan oleh para siswa tentang hal-hal yang telah dikuasainya. Setelahnya ada penilaian biasa. Penilaian biasa merujuk pada ukuran-ukuran yang dipaksakan seperti tes pilihan ganda, isian, benar salah, menjodohkan, dan bentuk-bentuk serupa lainnya yang biasa digunakan dalam pendidikan. Bentuk-bentuk semacam itu mungkin yang dibakukan atau buatan guru dan dilaksanakan pada tingkat lokal, regional, nasional, atau bahkan internasional dalam penilaian tradisional. Sejumlah pengetahuan ditetapkan terlebih dahulu. Baik, terima kasih Halisa. Jadi ini akan saya sampaikan sendiri mengenai jenis-jenis penilaian autentik. Seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Nurhalisah bahwa penilaian autentik ini merujuk pada 3 aspek. Yang pertama yakni penilaian sikap.
Penilaian sikap ini dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, dan jurnal. Lalu yang kedua, penilaian pengetahuan. Bahwa penilaian pengetahuan ini dilakukan melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Seperti yang dikatakan oleh Lauren W. Anderson dan David R. Catworth, bahwa ranah dalam penilaian pengetahuan ini merujuk pada bagaimana anak itu mengingat, memahami, mengaplikasikan informasi yang telah didapat, menganalisisnya, mengevaluasinya, lalu menciptanya. Lalu yang terakhir, penilaian yang merujuk pada keterampilan. Penilaian ini dilakukan melalui penilaian kinerja, penilaian proyek, penilaian produk, dan penilaian portofolio. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika dari teman-teman ada yang penasaran atau belum dipahami, teman-teman bisa menanyakan di forum diskusi. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir. Saya mewakili teman-teman saya. Jika ada salah kata dan hilaf, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.